Oke, kali ini saya coba untuk membuka data keyword yang berasal dari ADS Opera Duo. Datanya memang tidak bisa diproses di software lain, tapi infonya itu dari ADS-nya sudah memberikan software tambahan untuk mengekstrak bisa dikonvert ke Segway atau yang lainnya. Dan ini saya buka pakai file Georadar Expert. Kita buka aja. Kebetulan ini ada data. Sebenarnya saya beberapa kali menggunakan Opera Duo, cuman untuk kali ini saya buka dari data Syahkuala. Kita ambil all file, datanya itu .scan. Kita coba prc 00001.scan. Nah, terus di sini kita diminta membuka file tambahan Opera Duo, dia otomatis. Nah, ini tambahan juga, kemungkinan ini adalah posisi dari pengukuran yang otomatis kebuka pas kita loading. Nah, kita tunggu. Nah, ini otomatis sudah kebuka dalam .ifd. ifd itu bawaan dari ini. Nah, ini datanya. Ini saya belum tahu ini cara pengukurannya seperti apa, cuman di sini terrecord 2 meter lebih dan kedalamannya, timenya itu 80 nanosecond. Estimasi depthnya itu dengan konstan tadi elektriknya 7 itu kisaran 4,5 lebih. Nah, kita cek ini data sectionnya, kita cek histogram frekuensinya. Ini histogram frekuensinya lumayan tinggi. Kita potong. Oke, kita potong sampai 1000 aja. Oke. Memang datanya terlalu banyak noise, tidak smooth. Nah, kita cek. Oke, nah, kita cek ini. Nah, tidak banyak perubahan. Kita pakai filter dan tidak banyak perubahan. Kita cek pakai dekomposisi. Datanya sih lumayan bersih ya, lumayan bersih, tapi tidak bisa menjangkau ke kedalaman 4,5-5. Oh iya, tambahan kalau Opera 2 itu memang frekuensinya range. Ini frekuensinya 400, kalau nggak salah 400 sama 600, jadi ada 2 frekuensi. Sekali kita ngukur itu ada 2 frekuensi. Nah, kita sini masukin 45, ini 10. Coba kita rekonstruksi. Nah, ini masih ini. Nah, kita coba dulu 80. Ya, memang segitu nilainya. Coba 30. Oke. Habis ini bisa dibaca di software ini. Cuman untuk mengekstrak ke data lainnya memang saya belum bisa bikin tambahan menunya. Jadi kita coba analisis pakai bisa. Kita running.
Oke, kita dapat parameter frekuensinya, kita olah pakai domain frekuensi. Nah, di sini kita pasin di 143,9. Tiga ini kisaran 82, 830. Ini kita 500. Oke, kita coba running data frekuensinya. Di sini ada banyak menu yang saya sebutkan di video-video sebelumnya. Itu ada analisa frekuensi, itu di sini ada real part of complex relative permittivity sampai Q factor sampai volumetric water content. Terus kita bisa juga mengeluarkan data resistivitas lapisan. Nah, kita pakai kekerasan, biasanya saya pakai kompleks atribut. Nah, ini defaultnya. Ini kalau kita cek ada data smoothing dalam bentuk vertikal. Nah, di sininya horizontal, filter horizontal dan vertikal. Kita cek ke 2020. Oke, kita running. Nah, ini masih terlalu ini, coba kita kecilin lagi 0,5. Ini kita cek. Ini datanya. Ini bentuknya perlapisan ya. Ini perlapisan, kita tinggal ini, kita bisa munculin kontur juga. Kita cek lagi di 1. Nah, ini smoothing horizontalnya. Kalau memang kita gedein di horizontalnya memang smooth. Kalau kita pengen dapetin lapisan yang lebih tipis, tinggal dikecilin. Tapi data smoothing vertikalnya memang nggak bisa lebih kecil dari 1. Nah, ini kayak bentuk gelombang-gelombang itu ya, kita gedein aja ya. Ini vertikalnya kita coba gedein. Ini kompleks atribut. Coba kita ke relative permittivity, kita cek. Kita cek ini perlapisannya sama juga, lapisan. Nah, kita bisa ekstrak ke data Excel. Di sini taruh di sini. Ini bentuknya Excel. Nanti kita bisa buka di Asus Montage atau yang lainnya. Kita save. Oke, data sudah ke export. Ini di sini kita bisa mainin apa konturnya.
Nah, ini menunjukkan perlapisan. Oke, kita sudah ekspor. Kita balik ke Oasis Montage. Oke, di sini udah aku buka Oasis Montage-nya. Kita cek data ekstrakan tadi. Nah, di sini ini datanya kita cek di Excel. Nah, kita cek di sini biasanya ada kode NaN atau yang tidak mempunyai nilai. Kita cek NaN. Kita mau hapus dulu NaN ini biar bisa diproses di Oasis. Nah, ini di sini ada 591 data. Kita replace menggunakan data 0, jadi dinolkan semua. Oke, kita close, save. Kita balik lagi ke Oasis. Di sini kita masuk ke database ASCII. Kita masuk ke data tadi, ini yang 600 MHz. Oke. Nah, di sini ada 3 kolom. Pertama ini data X. X itu data jarak. Ini data Z. Z itu vertikal, nanosecond atau depth. Dan di sini nilainya. Nilainya berdasarkan running kita tadi. Misal analisa atributnya kompleks, kompleks atribut ya kompleks atribut. Ataupun volume motor konten ataupun konkret ataupun yang lainnya. Nah, kita namakan di sini X, ini Z. Ini biar gampang aja sih, bisa dinamakan dengan yang lainnya. Ini kita D data, berarti X, Z, D. Nah, di sini Z-nya ini kedalaman. Nanti kita bikin kalkulasinya menggunakan harus minus, ini nanti dibikin formulanya di Oasis. Oke, kita finish, save template-nya. Oke, nah kita namakan database-nya Opera 600 megas. Oke, nah ini datanya dan untuk melakukan grading kita harus punya data jarak. Ini jarak ke horizontal, ini vertikal, ini datanya. Tapi di sininya masih plus ya. Kita harus merubah dulu. Nah, di sini kita bikin kolom baru depth, kita namakan depth ya karena kedalaman. Nah, di sini kita bikin matematisnya CO itu depth. Terus kita bikin formulanya itu karena kita mau merubah angka positif ke negatif, tinggal dikali -1 dikali sama Z. Oke, CO nya D. Oke, nah kita sudah dapatkan nilai minusnya. Jadi yang kita posisikan koordinatnya itu listingnya di X, terus Y vertikalnya itu di depth. Ini Z nya kita nonkan dulu. Oke, nah baru kita grading pakai minimum curvature. Ini kita teman-teman bisa coba yang lainnya. Kita masuk ke D, data yang mau kita grading. Output gradingnya kita namakan Opera 600 MHz. Nah, cell size nya kita cek dulu ke 5. Kita langsung kita gedein, kita
kecilin, ini 0,4 misal, masih terlalu besar. Nah, kecil sekali ya. Ya, ini masih terlalu kasar, nggak smooth. Kita kecilin ininya, cell size-nya. Nanti setelah cell size ini kita jadi, bisa juga teman-teman pakai filter. Nah, ini data yang kita ekstrak tadi. Kalau kita buka data sectionnya, nah ini seperti ini. Nah, ini kalau kenapa saya ekstrak ke Wasus Montage, pertama di sana bisa lebih leluasa, banyak menunya, dan juga korelasi ke data lain, misal data bor, data geologi, data geofisika lainnya, itu bisa di overlaykan. Oke, ini data ininya. Nah, dari sini kita bisa filter juga. Nah, di sini ada filter. Ini sebenarnya cukup smooth ya, nggak usah di filter juga nggak masalah. Ini kita bikin smooth, kita kopikan namanya. Biasanya saya bikin kalau filter itu di heading kasih H aja, kasih H, ini strip H, ini bikin 2 atau 3. Oke, nah ini lebih smooth. Nah, coba kita cek frame-nya. Oke, ini kedalaman, ini jaraknya. Kita hilangkan. Ini kalau kita mau ke kontur, berarti 1,5. Coba aja kita ini smooth and refine, ini kita kecilin biar lebih bagus konturnya. Nah, ini konturnya kita hilangkan dulu koordinatnya. Nah, ini perlapisannya kalau mau ini. Nah, kita cek ini nilainya ada. Oke. Nah, ini di sini sudah kelihatan ya lapisan-lapisannya. Ini kemenerusannya kita coba interpretasi. Dari kontur kita bisa klik untuk mempertebal ininya. Nah, di sini kita tebalin biar kelihatan. Ini bisa kita pakai ini. Ini bisa pakai merah ataupun biru, atau kalau biru nanti kebentur sama ini mending hitam. Nah, ini perlapisannya. Nah, terus ada ini untuk ini perlapisan juga. Nah, ini konturnya bisa dimainin biar kita dapat yang ini. Nah, ini kita contoh aja ini. Oke, hitam. Oke, ini. Nah, kalau ini konturnya nggak menerus di sini, kita bisa digitasi. Digitasinya bisa di konturnya. Oke, tinggal kita ngikutin polanya aja. Ini di sini nih. Oke.
Terus mana lagi? Nah, ini perlapisan juga. Ini selang-seling ini warna biru ini memang zona lemahnya. Jadi tiap lapisan itu nggak mungkin keras semuanya, pasti ada zona lemah, zona air tinggi, zona porositas tinggi, zona lapuk, dan yang lainnya. Nah, ini ada bisa ya, mirip kalau kita crack atau apapun. Nah, kita digitasi di sini. Nah, terus ini tergantung kita interpretasinya ya. Kalau memang ada data bor, kita bisa korelasikan dengan data bor berapa lapisan. Tapi yang jelas kita bisa estimasi per lapisannya dulu. Ini ada. Ya, kenapa kita pakai analisa frekuensi? Pertama, dari perlapisan. Nah, ini perlapisannya. Lapisan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa kita pakai analisa frekuensi? Karena kita sendiri data georadar ketika kita estimasi skin depth-nya 100 meter misal, jarang-jarang 100 meter, estimasi 10 meter. Nah, 10 meter itu kita tidak bisa diinterpretasi semuanya. Paling yang bisa diinterpretasi itu antara seperempatnya lah, 25% sampai 30%, antara 2,5 meter sampai 4 meter. Yang ke bawahnya itu ya tidak bisa dibaca. Tapi dengan analisa frekuensi ini kita bisa full sampai ke bawah, dan itu sangat ngebantu di interpretasi lapangan. Misal ketika tidak ada data bor, tidak ada data NSPT, ketika tidak ada data coring dan yang lainnya. Nah, ini berapa kali memang saya coba mengandalkan hanya interpretasi dan cuma cross check satu titik bor. Nah, itu lumayan sesuai, dan itu hampir semua data yang saya kerjakan itu hampir sesuai, kecuali memang struktur tinggi ya, jadi korelasinya memang harus banyak data bor dan diikat dengan data bornya lebih banyak. Tapi minimal dengan data analisa frekuensi ini, data yang mau kita inginkan misal sampai 100 meter pun masih bisa. Jadi ada beberapa kasus di bendungan itu yang dibutuhkan 60 meter. Nah, 60 meter itu dasar si bendungannya, tapi di bawah bendungan itu pasti ada zona-zona lemah bekas alur sungai dan yang lainnya, dan kedalamannya itu hampir 60, 40, ada yang 30. Kalau kita totalkan dasar bendungan sama zona lemah alur sungainya itu bisa sampai 100 meter. Dan analisa data frekuensi data georadar ini bisa kita bikin sampai 100 lebih. Jadi zona paleo channelnya, zona alur sungainya, rekahannya, zona lemahnya, nah itu kita bisa dapatkan, dan ini sebenarnya sangat ngebantu untuk bidang ilmu yang lainnya. Oke, cukup sekian. Nanti kita sambung lagi dengan tahapan selanjutnya ataupun kasus-kasus yang lainnya.